Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas kisi-kisi soal berdasarkan pedoman materi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara khusus untuk jabatan operator layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal seperti ini, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Silakan konfirmasi kepada admin terkait dengan jabatan atau formasi yang dilamar. Nanti admin akan menyiapkan soal kompetensi teknis termasuk soal pendukung lainnya, yakni manajerial, sosiokultural, dan wawancara sesuai dengan formasi yang rekan-rekan lamar. Baik rekan-rekan sekalian, kita langsung saja membahas soal kompetensi teknis untuk jabatan operator layanan operasional sesuai dengan kisi-kisi resmi Kemenpan RB. Bagi rekan-rekan yang ingin berpartisipasi, silakan pilih jawaban yang kira-kira benar dan tuliskan di kolom komentar video ini. Baik, video kali ini kita bahas soal nomor 170. Soalnya adalah setiap kali operator mencatat dokumen sarana dan prasarana, penting untuk memastikan bahwa data yang tercatat itu mencakup informasi yang lengkap. Nah, jika terdapat kekurangan dalam informasi yang tercatat, apa yang sebaiknya dilakukan operator? A. Membiarkan kekurangan informasi dan melanjutkan pencatatan dokumen lain. B. Mengoreksi pencatatan dengan meminta informasi tambahan dari pihak terkait dan memperbarui dokumen. C. Mencatat informasi yang tersedia saja dan berharap dokumen lain akan memberikan informasi yang hilang. D. Menghapus catatan yang kurang lengkap dan menunggu hingga dokumen yang lebih lengkap datang. E. Mencatat informasi yang kurang lengkap sebagai informasi yang sah tanpa perubahan lebih lanjut. Silakan untuk soal nomor 170. Apakah jawaban yang paling benar? Apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah B, yakni mengoreksi pencatatan dengan meminta informasi tambahan dari pihak terkait dan memperbarui dokumen. Lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut, di sini ada penjelasan rekan-rekan sekalian bahwa seorang operator layanan itu harus segera meminta informasi tambahan yang diperlukan dari pihak terkait untuk memastikan pencatatan dokumen sarana dan prasarana lengkap dan akurat. Ini memastikan bahwa data yang tercatat itu tidak menimbulkan kebingungannya di masa depan. Lanjut ke soal nomor 171. Dalam mengelola dokumen sarana dan prasarana, operator perlu memastikan bahwa setiap dokumen dicatat dalam urutan yang sistematis untuk memudahkan pencarian di kemudian hari. Apa yang harus menjadi perhatian utama seorang operator saat menyusun urutan pencatatan dalam buku kendali? A. Urutan pencatatan berdasarkan tanggal dokumen diterima agar sesuai dengan waktu kejadian. B. Urutan pencatatan berdasarkan jenis dokumen dan nomor urut dokumen yang lebih penting. C. Urutan pencatatan yang tidak memperhatikan prioritas agar lebih cepat. D. Urutan pencatatan yang disusun secara acak agar lebih variatif. E. Urutan pencatatan berdasarkan jumlah barang yang tercatat tanpa memperhatikan jenis atau tanggalnya. Silakan untuk soal nomor 171. Jawaban yang paling benar apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah A. Jadi di dalam menyusun urutan pencatatan dalam buku kendali, urutan yang paling benar adalah berdasarkan tanggal dokumen diterima agar sesuai dengan waktu kejadian. Penjelasannya rekan-rekan sekalian, urutan pencatatan berdasarkan tanggal penerimaan ini akan memastikan bahwa dokumen disusun secara kronologis yang akan memudahkan nantinya operator untuk mencari dokumen sesuai dengan urutan kejadian dan penerimaan.
Lanjut ke soal 172. Seorang operator ditugaskan untuk mengelola sarana dan prasarana dalam jumlah yang besar. Agar pencatatan dan pengelolaan dokumen lebih efisien, operator dapat menggunakan sistem kategori dan subkategori. Mana dari berikut ini yang paling tepat sebagai contoh penerapan sistem kategori dan subkategori? A. Kategori berdasarkan pengeluaran dan pendapatan dengan subkategori berdasarkan jenis barang. B. Kategori berdasarkan jenis barang dengan subkategori berdasarkan kondisi barang dan lokasi penyimpanan. C. Kategori berdasarkan siapa yang mencatat dokumen dengan subkategori berdasarkan tanggal. D. Kategori berdasarkan jumlah barang dengan subkategori berdasarkan kualitas barang. E. Kategori berdasarkan tahun dan subkategori berdasarkan jumlah barang yang diterima. Silakan untuk soal nomor 172, apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah B, yakni kategori berdasarkan jenis barang dengan subkategori berdasarkan kondisi barang dan lokasi penyimpanan. Jadi dalam penerapan sistem kategori dan subkategori, ya, agar pencatatan dan pengelolaan dokumen lebih efisien, itu operator dapat menggunakan sistem kategori seperti ini, yakni berdasarkan jenis barang dengan subkategori berdasarkan kondisi barang dan lokasi penyimpanan. Nah, penjelasannya rekan-rekan sekalian, sistem kategori ini berdasarkan jenis barang dengan subkategori berdasarkan kondisi barang dan lokasi penyimpanan itu sangat efektif untuk mempermudah pencatatan dan pencarian dokumen. Sistem ini juga memudahkan pengelolaan barang-barang yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, seorang operator layanan harus memahami konsep di dalam pencatatan sebuah dokumen terkait dengan situasi dan kondisi seperti ini. Demikian rekan-rekan sekalian, contoh soal dari jabatan operator layanan operasional berdasarkan pedoman materi yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Rekan-rekan bisa mendapatkan paket lengkap bank soal ini untuk seluruh formasi, ya, melalui admin kami. Silakan hubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Silakan dicek di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.